Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar sedikit ya mengenai dua proses pembentuk dari pesisir. Yang pertama muka air laut, kemudian akan dilanjutkan dengan intrusi air laut. Jadi muka air laut mungkin saya tidak akan bahas semuanya, tapi silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, saya persilakan untuk bisa menjeda saja nanti ya penjelasan saya. Dan kalau terlalu cepat juga silakan bisa langsung disampaikan saja apa yang perlu diulang atau perlu dijelaskan. Oke. Pembahasannya saya rasa sudah cukup jelas apa saja lingkup pembahasan terkait dengan muka air laut. Sebagian sudah dibahas, jadi tidak akan saya bahas secara penuh. Jadi terkait dengan kenaikan ataupun adanya perubahan muka air laut secara global di seluruh bumi itu akan bisa kita temukan adanya perbedaan baik dari skala waktu dan nantinya hal-hal tersebut adanya perubahan dari tinggi muka air tadi disebabkan adanya beberapa proses pesisir. Jadi memang ini merupakan suatu proses yang dinamis dari muka air ini, adanya kenaikan atau perubahan muka air laut di sini, di mana perubahan dinamis muka air laut menunjukkan respon permukaan air terhadap proses meteorologi dan oceanografi, serta adanya pasang surut. Jadi nanti agak sedikit dibedakan pembahasannya ketika kita membahas muka air laut dan pasang surut. Jadi muka air laut, kita hanya berbicara mengenai bagaimana permukaan air laut itu bisa berbeda di beberapa titik dan di beberapa lokasi, dan di skala waktu dia akan mengalami perubahan. Ini yang menandakan dari mana sih sebenarnya kita tahu kalau terjadi kenaikan muka air laut. Kemudian kenaikan perubahan muka air laut itu beberapa penyebabnya karena adanya erosi pantai, transportasi, dan pengendapan. Nah, kalau kita bicara mengenai skala waktu perubahan muka air laut sendiri, kita bisa melihat dalam jangka waktu yang panjang, menengah, dan pendek. Jadi panjang di sini 10 sampai dengan 10 pangkat 9 tahun, yang pendek itu hitungan jam sampai dengan 10 pangkat 3 tahun. Yang panjang di sini, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan yang dalam jangka panjang itu karena adanya siklus statik dalam beberapa juta tahun. Biasanya satu urutan stratigrafi pengendapan di daerah pesisir dan delta yang nantinya disebabkan oleh lempeng tektonik ya, lempeng tektonik yang bergerak di skala yang besar. Jadi nanti dengan melihat bagaimana tipikal pengendapan di suatu daerah pesisir, kita juga bisa melihat sebenarnya tektonik maksudnya ini. Kemudian untuk yang skalanya skala menengah itu efek glasiasi kuarter melalui penguatan ataupun pembongkaran kerak bumi. Jadi di sini perubahan geostatik terkait dengan bagaimana pertukaran air antara lautan dengan gletser. Dan pada yang menengah ini adanya perubahan lokal terkait dengan elevasi daratan karena gaya-gaya tektonik yang terjadi pada satu waktu. Sedangkan yang terakhir untuk skala waktu yang pendek itu karena adanya astronomical tide ya, yang pasang astronomik tadi atau pasang surut astronomi. Bisa juga karena efek sisa Wisconsin glaciation, kemudian perubahan karena faktor meteorologi, oceanografi, dan iklim. Kemudian ini gambaran secara lengkapnya beberapa yang menyebabkan terjadinya kenaikan muka air laut dan bagaimana karakteristik skala dan rentang waktunya. Jadi di sini mulai dari skala atau time scale yang paling rendah yang berasal dari gelombang sampai dan skalanya yang berlangsung secara terus-menerus yang paling bawah di sini karena adanya tektonik uplift ataupun downwarping. Jadi ini terkait dengan lempeng-lempeng ya, lempeng-lempeng tektonik yang mengalami
perubahan, apakah dia mengalami pengangkatan ataupun mengalami penurutan. Kemudian data muka air laut tadi juga sudah ada. Dan kenaikan dari muka air laut itu salah satu disebabkan oleh geodic sea level, di mana dikendalikan oleh adanya gaya gravitasi, di mana perbedaan itu terjadi karena distribusi massa dan adanya rotasi bumi, sehingga menyebabkan adanya perbedaan ketinggian air tadi. Oke, ini bisa langsung saja. Jadi kalau kalian coba pelajari bagaimana perkembangan pemahaman konsep mengenai tinggi muka air. Jadi dulu hanya mengenal ketika terjadinya dua level yang berbeda terkait dengan permukaan air, di mana ada ketika kondisinya pasang dan ketika kondisinya surut. Tapi dalam perkembangannya akan terjadi sebenarnya fluktuasi yang sifatnya lebih dinamis. Itulah yang dipahami saat ini kalau tinggi permukaan air laut itu sifatnya dinamis yang disebabkan oleh beberapa hal. Dalam pengukuran muka air laut biasanya dilakukan pengukuran secara langsung menggunakan stilling well dan ada transducer tekan dan alat perekamnya. Jadi ini alat pengukurnya, yang pertama menggunakan stilling well dan ada pelampung di dalamnya. Pelampungnya terhubung ke perekam grafik dan nanti disimpan di data logger. Memang kelemahannya sistem pelampung ini sifatnya mekanis dan membutuhkan pemeliharaan yang rutin. Kemudian transducer akustik di sini mengukur waktu tempuh sinyal akustik. Jadi ini yang kedua ya, tadi penggunaan sensor radar. Tapi memang transducer akustik di sini dia sensitif terhadap perubahan suhu di udara. Kemudian penggunaan alat pengukur pasang surut akan menyediakan basis data untuk menilai kenaikan muka air laut selama 1 abad terakhir yang akan dapat dibandingkan dengan data altimetri dari satelit. Jadi inilah yang memulai adanya pengukuran berdasarkan elevasi secara real time. Jadi biasanya menggunakan satelit altimetri. Dan di beberapa titik kalian bisa mengakses sebenarnya secara online di beberapa website terkait dengan kenaikan tinggi muka air ini. Dan beberapa kelebihannya terkait dengan penggunaan satelit altimetri di sini tentu cakupannya yang secara spasial dia sangat luas nantinya. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk melihat apakah ada dampak dari perubahan suhu, angin, atau tekanan terkait dengan kenaikan laut. Kemudian ini beberapa cara pengukuran yang lainnya, penggunaan radar. Kemudian ada satu metode lagi yang bisa digunakan untuk mengukur, mengetahui bagaimana sejarah muka air laut. Jadi yang pertama itu kita mengidentifikasi beberapa indikator ataupun proksi yang terkait. Kemudian menghitung waktu indikator langsung dan tidak langsung, di mana indikator-indikator yang biasa digunakan. Jadi ini contohnya macam dia, seperti beberapa jenis hewan ataupun tumbuhan yang nantinya bisa digunakan sebagai indikatornya. Jadi tadi kan seperti kita bahas sebelumnya, kalau terjadinya kenaikan penurunan itu ada yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang, dalam rentang abad, di mana karena hal itu kita bisa melihat melalui beberapa indikator seperti diatom, kerang, landasan pesisir, dasar gunung pantai, gunung pasir, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menilai dulunya ini dalam posisi yang sebelumnya dia terendam dan sekarang posisinya dia terangkat. Kurang lebih sih seperti itu nanti.
Kemudian terkait dengan penyebab utama perubahan rata muka air laut, tadi sudah dibahas asalnya ya. Adanya perubahan tektonik terkait dengan elevasi, kemudian ada perubahan eustatik, elevasi relatif di sini terhadap lautan. Jadi perubahan tektonik ini contohnya ada lempeng tektonik, ada incrustasi, ada deformasi dari goit ataupun pemadatan sedimen. Sedangkan untuk perubahan eustatik, adanya pertumbuhan ataupun peluruhan atau penipisan atau mencair dia lembaran-lembaran es di kutub misalnya, kemudian adanya perubahan volume cekungan laut, perubahan goit ataupun adanya perubahan terkait dengan tekanan udara, angin, dan arus laut. Proses pasang surut tadi sudah dibahas, di mana adanya pasang surut di sini menyebabkan adanya kenaikan penurunan muka air laut pada setiap harinya dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Jadi beberapa dampak akibat adanya pasang surut sendiri, tadi rentang dari pasang surut akan mempengaruhi bagaimana nanti bentuk dan lebar dari pantai berpasir, adanya air yang masuk ke wilayah estuari di wilayah muara. Itu juga menjadi salah satu faktor penting untuk pertukaran air dan nutrisi. Kemudian adanya juga keberagaman mikroorganisme, keberagaman makhluk hidup yang ada di zona intertidal. Di zona intertidal ini zona yang mengalami dampak pasang surut. Jadi dia terkadang dia terbenam ketika kondisinya pasang, pada saat surut dia terekspos. Sehingga akan memperkaya habitat ataupun makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini karakteristik pasang. Sudah ada beberapa karakteristik utama dari karakteristik pasang. Yang pertama jumlah siklus dalam satu hari, kemudian variasi kenaikan pasangnya dalam periode 2 minggu, dan perbedaan elevasi antara pasang dan surut. Dan ini karakteristik utama yang membedakan bagaimana pasang di berbagai titik di seluruh dunia nantinya. Jadi ini gambarannya, ada 4 tipe tadi ya, ada 4 tipe pasang surut, diurnal, semi diurnal, sampai dengan yang mix. Jadi ini gambarannya ketinggian dari gelombangnya, kemudian ini dalam hitungan harinya. Kemudian ini sudah ada kalau terjadinya pasang itu karena adanya gaya gravitasi yang berasal dari bulan dan bumi. Jadi di mana kenapa bisa ada tipe yang diurnal, semi diurnal, itu salah satunya adalah karena adanya pergerakan atau rotasi bulan itu sendiri, di mana bulan membutuhkan kurang lebih 24 jam 50 menit untuk dia melakukan satu rotasinya. Jadi di mana ketika siklus pasang tunggalnya terjadi selama lunar day, maka diurnal. Dan ketika 2 siklus pada setiap hari dikatakan semi diurnal. Ketika kombinasi akan ada diurnal dan semi diurnal di dalamnya. Jadi ini sebagai gambaran bagaimana distribusi dari pasang surut. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, sebagian besar wilayah di Indonesia itu campuran. Ada beberapa yang semi diurnal. Jadi semi diurnal itu akan ada 2 kali pasang, pada umumnya 2 kali pasang. Kemudian secara umumnya sebenarnya tidak hanya bulan yang memproduksi, yang menyebabkan terjadinya pasang. Jadi baik bulan ataupun matahari menyebabkan terjadinya gelombang pasang. Jadi sebagai contoh, ketika matahari dan bulan pada satu garis lurus, jadi ketika bulan purnama ataupun ketika bulan baru, maka kedua gelombang akan berada pada satu fase dan saling menguatkan. Inilah yang menyebabkan
terjadinya pasang tertinggi dan surut terendah. Kemudian ketika nanti matahari dan bulan sejajar pada sudut yang tepat satu dengan yang lainnya, terutama pada kuarter pertama dan ketiga, maka gelombang pasang akan keluar dari fase dan cenderung saling meniadakan. Kemudian pasang dengan rentang yang luas yang muncul pada bulan penuh dan di bulan baru, itu yang nanti disebut dengan springtime. Kemudian pasangan dengan rentang yang lebih rendah akan berasosiasi dengan kuartal pertama dan ketiga dari bulan yang disebut dengan neap tide, dengan rata-rataannya 40% lebih rendah. Jadi pasangan lebih rendah dibandingkan dengan waktu lainnya. Kemudian ini tidal range atau rentang pasang surut, di mana rataan rentang pasang surut di sini dapat digunakan sebagai deskriptor dari suatu garis pantai. Kemudian ada yang mengklasifikasikan garis pantai berdasarkan rentang dari pasangnya. Mikrotidal ketika dia kurang dari 2 meter, mesotidal 2-4 meter, dan makrotidal kurang dari lebih dari 4 meter. Sedangkan ini distribusi dari rentang pasang surut di seluruh dunia. Jadi hanya di beberapa wilayah saja ya, kalau kalian amati di sini ada beberapa tempat saja yang rentang pasangnya lebih dari 6 meter. Di Australia. Kemudian ini teori terkait dengan pembentukan pasang, equilibrium, dan yang dinamis, ada gaya gravitasi bumi, gaya gravitasi bulan, dan ada gaya inersia juga, karena bumi juga melakukan rotasi. Jadi ketiganya menyebabkan terjadinya kenaikan, terjadinya pasang surut. Ini sepertinya tidak usah saja. Nanti akan saya share di portal ya materinya, jadi bisa dibaca saja nanti. Ya, tadi perubahan yang dinamis. Saya rasa itu kita akan lanjutkan dulu sebelum saya terbuka materi yang berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sambil saya buka materi intrusi? Apakah ada yang ingin bertanya? Atau kita lanjut dulu? Masih 20 menit. Saya ringkas saja ya yang menurut saya penting untuk coba kita bahas. Saya harap nanti ada tambahan dari kelompok 3 nanti ya untuk materinya. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut ke intrusi. Kita akan mulai dari definisi, kemudian apa saja parameter yang terkait dengan intrusi, kemudian bentuk-bentuk intrusi, sampai dengan pengelolaan intrusi. Jadi sederhananya intrusi air laut itu penggantian air tawar yang biasanya kita temukan pada air tanah atau groundwater dengan air laut. Jadi sederhananya mungkin kalian pernah mendengar di beberapa wilayah pesisir itu terjadi perubahan rasa dari air tanahnya, atau biasanya yang penggunaan air sumur bor, ternyata yang sebelumnya itu masih tawar, ternyata terjadi perubahan sehingga dia mengalami perubahan rasa sehingga menjadi asin. Jadi sederhananya intrusi air laut nanti adalah penggantian air tawar menjadi dengan air laut. Penyebabnya secara alami itu terjadi karena adanya penurunan pengisian ulang air tanah. Jadi secara alami air yang berasal dari air hujan itu akan mengalami infiltrasi
hingga nanti akan mengisi air tanah. Jadi ketika proses pengisian air tanah itu yang mungkin bisa secara alami itu mengalami penurunan, maka ini akan menyebabkan terjadinya penurunan muka air tanah yang nanti menyebabkan masuknya air laut. Kemudian penyebab alami yang kedua adalah terjadinya peningkatan muka air laut. Jadi secara sederhananya akan ada keseimbangan antara ketinggian muka air tanah dengan ketinggian muka air laut. Jadi ketika ada perubahan muka air laut tadi, itu akan menyebabkan masuknya atau mengalami infiltrasinya air laut ke dalam air tanah, ke dalam groundwater. Kemudian penyebab yang berasal dari aktivitas manusia sendiri, itu yang pertama karena pengambilan air tanah menggunakan sumur. Jadi salah satu dampaknya dengan kita menggunakan air tanah atau sumur bor, itu yang paling utama jelasnya itu akan berkaitan dengan yang secara alami tadi. Ketika air tanah atau kita nanti bicara aquifer dari air tanah mengalami penurunan dari volumenya yang menyebabkan terjadinya penurunan muka air tanah, maka nanti akan menyebabkan terjadinya intrusi air laut. Itulah kenapa di beberapa wilayah pesisir itu menjadi salah satu concern utama terkait dengan pemanfaatan air sumur, terutama ketika pemanfaatannya tidak terkontrol. Jadi contoh yang paling sederhana itu di Jakarta ya. Meskipun sekarang sudah ada beberapa kebijakan yang akhirnya saya sudah dapat beberapa riset yang mereka berhasil menurunkan tingkat penurunan dari intrusi air lautnya dengan ada beberapa kebijakan yang dilakukan. Nanti akan coba mungkin sedikit kita bahas nantinya. Kemudian selain pengambilan air tanah, yang berikutnya adalah terkait dengan alih fungsi lahan. Jadi alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan sehingga infiltrasi air hingga menuju ke air tanah berkurang, menyebabkan terjadinya intrusi. Oke, kita lanjutkan. Pada wilayah pesisir akan kita temukan aquifer air tanah yang mana ini yang akan berkaitan dengan intrusi tadi. Jadi ketika pemanfaatan air tanah khususnya hingga ke lapisan aquifer, maka itu yang nantinya akan berdampak terkait dengan intrusi. Secara alaminya, tanah aquifer itu bisa dikatakan memang akan mengalami pencampuran dengan air laut. Jadi secara alami memang akan ada air laut yang tercampur ke tanah aquifer. Air laut di sini sebenarnya salah satu karakteristik utamanya adalah adanya komposisi kimia tertentu. Yang kita mulai dari air tanah dulu. Secara alaminya air tanah memang sudah mengandung beberapa kation dan anion yang beberapa didominasi oleh kalium, natrium, kalsium, dan magnesium. Untuk kationnya, anionnya itu ada kalsium dan lain sebagainya. Dan air tanah akan cenderung bersifat alkalin, di mana konsentrasi kalsium biasanya melebihi magnesium. Sedangkan air laut ada beberapa ion dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tanah. Jadi inilah yang menyebabkan dia lebih asin itu karena adanya beberapa ion garam tertentu. Sedikit saja air laut yang nantinya masuk ke dalam aquifer air tanah, dia akan dapat mendominasi komposisi kimia air tanah. Jadi inilah menjadi salah satu alasan adanya beberapa indikator yang nantinya ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengetahui indikasi adanya intrusi air laut. Oke, kemudian kita bicara mengenai salinitas. Jadi salinitas sendiri merupakan ukuran total jumlah zat terlarut, khususnya ion-ion tadi ya, ion-ion yang terlarut di dalam air, atau bisa juga dikatakan sebagai fraksa massa garam, di mana salinitas absolut sebagai standar air laut yang digunakan tuh biasanya 35 gram per kilogram.
Sedangkan untuk praktikal salinity biasanya kita bisa menggunakan pengukuran konduktivitas, suhu, ataupun tekanan air laut. Dan ada satu standar air laut sebagai kuantitas tanpa adanya dimensi, yaitu menggunakan angka 35. Kemudian terkait dengan TDS, jadi kalau kalian nanti ada ketertarikan mungkin terkait dengan intrusi salinitas, maka sebenarnya terkait dengan pemantauan kualitas air tanah, itu sebenarnya sudah menggunakan pengukuran TDS yang nantinya dari TDS kita bisa menghitung, membagi kelasnya berdasarkan kelas salinitasnya. Jadi peningkatan nilai TDS nanti akan diasumsikan sebagai peningkatan kelas salinitas. Di mana di sini yang tawar itu TDS-nya kurang dari 1000, dan kondisi yang salinnya itu lebih dari 10.000 sampai dengan 36.000 miligram per liter. Ini yang dijadikan patokan beberapa penelitian terkait dengan potensi intrusi air. Kemudian beberapa sumber dari ion yang ada di air tanah itu sebenarnya tidak selalu berasal dari intrusi. Jadi sebenarnya nanti kalau kalian pahami lebih lanjut lagi, ketika adanya peningkatan nilai TDS itu tidak akan selalu karena adanya intrusi. Ketika nilai salinitas tinggi pun tidak selalu karena adanya intrusi air laut, bisa jadi karena ada pelapukan batuan. Contohnya ini kan beberapa ion di sini bersumber dari beberapa sumber yang berbeda. Apakah dari aktivitas geologi di tanah, apakah dari pelapukan batuan, dan lain sebagainya. Jadi selain dari air laut, bisa jadi memang secara alami ada pelapukan batuan, atau bisa jadi karena aktivitas manusia, sehingga salinitasnya mengalami peningkatan. Kemudian ada beberapa parameter yang bisa digunakan terkait dengan intrusi. Salah satunya adalah bagaimana melakukan analisis terkait dengan kimia air tanah. Ada Piper diagram dan Steve diagram yang ini untuk menggambarkan tingkat intrusi juga, dan untuk menggambarkan apakah salinitas yang tinggi di suatu air tanah itu diakibatkan oleh intrusi air laut atau berasal dari pelapukan batuan. Salah satunya adalah kita menggunakan Piper diagram. Ini gambarannya. Jadi ada beberapa kelompok ion yang nantinya akan diukur. Ini untuk penggambaran Steve diagram. Kemudian beberapa parameter lain, ada klorida, TDS, konduktansi, kemudian ada rasio antara Na dan Cl, rasio magnesium dan kalsium. Kemudian untuk bentuk-bentuk intrusi air laut sendiri, jadi setidaknya ada 10 ya. Jadi yang pertama yang A di sini, jadi ketika akan bergantung pada equilibrium dari air tanah dan air laut. Itulah kenapa ketika terjadi perubahan tinggi muka air tanah, jadi misalnya di contoh yang A di sini ya, ketika dia mengalami penurunan muka air tanah, menyebabkan air laut di sini bisa masuk ke dalam air tanah. Kemudian di tipe yang kedua, intrusi terjadi karena adanya lapisan yang nantinya membagi aquifer, sistem aquifer, yang memungkinkan untuk masuknya air laut. Kemudian untuk yang tipe C dan D ini terkait dengan penggunaan sumur pompa, di mana nantinya ketika ada pemanfaatan air, kita memompa air, nanti akan menyebabkan pengurangan muka air tanah, yang nantinya yang ditarik adalah si air lautnya. Kemudian ada beberapa tipe-tipe lainnya yang nanti bisa kita pelajari lebih lanjut kalau memang nanti dibutuhkan. Jadi setidaknya akan ada beberapa tipe nanti intrusi air laut. Jadi kita tidak bisa serta-merta menilai
penyebabnya karena ada satu hal. Dan ada beberapa teknik dan metode yang lebih spesifik lagi terkait dengan penentuan apa sih sebenarnya penyebab terjadinya intrusi air laut. Yang jelas harus diketahui dulu bagaimana sistem akifernya atau bagaimana cekungan air tanah di suatu wilayah. Kemudian terakhir terkait dengan pengelolaan dan intrusi air laut sendiri. Umumnya dalam pengelolaan kita melakukan pengukuran dan monitoring terkait dengan tinggi muka air. Itulah kenapa dibutuhkan sebenarnya sumur-sumur pantau di wilayah pesisir untuk mengetahui hydraulic head-nya atau tinggi muka air. Karena ini akan menjadi salah satu warning sistemnya. Apakah berpotensi untuk mengalami intrusi dan lain sebagainya. Dan menjadi warning system juga terkait dengan penggunaan air sumur. Jadi ketika sudah berlebihan atau over capacity untuk penarikannya, itu bisa menjadi salah satu warningnya. Yang kedua, monitoring dan pengukuran terkait dengan bagaimana salinitasnya. Ini bisa juga di sumur pantau atau juga mengambil sampel air sumur di rumah-rumah di penggunaan secara umum. Kemudian cara yang kedua, melakukan analisis kerentanan akuifer, ini agak lebih extend lagi. Kemudian yang terakhir, apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau memulihkan intrusi? Yang pertama adalah pengurangan penggunaan air sumur tadi. Kemudian melakukan pengisian, jadi recharge, terkait recharge aquifer tadi. Kemudian mengoptimalisasi kegiatan pemompaan, kemudian bisa juga melakukan rekayasa penghambatan, jadi dilakukan secara engineeringnya menutup akses untuk air laut bisa masuk ke aquifer. Kemudian tentunya pengelolaan air tanah dan permukaan. Itu mungkin ya sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan sebelum bisa kita akhiri. Apakah ada? Tiga menit. Saya berikan pertanyaan, silakan dicatat ya. Sudah bisa? Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan intrusi air laut? Coba menggunakan kalimat sendiri ya. Di nomor 1, apakah yang dimaksud dengan intrusi air laut? Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan intrusi air laut? Nomor 2, sebutkan penyebab alami intrusi air laut. Sebutkan penyebab alami terjadinya intrusi air laut. 2, sebutkan penyebab alami terjadinya intrusi air laut. Sebutkan penyebab alami terjadinya intrusi air laut. Yang nomor 3, sebutkan parameter kimia yang dapat menjadi indikator terjadinya intrusi air laut. Sebutkan
parameter-parameter kimia yang dapat dijadikan indikator terjadinya intrusi air laut. 3 pertanyaan, silakan bisa dikerjakan dan seperti biasa nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Khususnya yang dari tadi belum muncul, sudah ada semua ya. Luciana kemana ya? Ada yang punya kabarnya? Yang nggak ada tuh Luciana dari tadi. Tadi sudah masuk, Pak. Tapi tadi dia lagi di Ya. jalan. Tapi nggak ada sinyal mungkin, Pak. Oke. Kalau Hasmi?